Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan kita banyak kenikmatan, terutama kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan. Melalui pelajaran pertemuan yang keempat ini masih pelajaran melalui daring. Untuk pertemuan yang keempat ini kita akan membahas berkenaan dengan berani karena benar. Materi ini berkaitan dengan masalah akhlak, berkenaan dengan masalah perilaku. Pembahasan tentang akhlak tentunya dalam pelajaran akhlak kita kenal ada akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela, akhlak mahmudah dengan akhlak mazmumah. Pembahasan kita berkenaan dengan materi berani karena benar. Ini adalah pertemuan Bapak yang keempat, tapi perlu Bapak ingatkan sebelum pelajaran ini kita mulai, Bapak ingatkan masih ada anak-anakku yang belum menyelesaikan tugasnya pada pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga. Begitu juga masih ada anak-anak yang belum menyelesaikan penilaian harian 1. Oleh sebab itu, Bapak ingatkan kepada anak-anak yang belum melaksanakan tugas 1 sampai 3 dan penilaian 1 untuk diselesaikan secepatnya. Mari kita mulai pertemuan yang keempat ini dengan terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi tentang berani karena benar dalam pembahasan materi akhlak dikenal dengan pembahasan saja'ah. Saja'ah. Oleh sebab itu nanti kita akan membahas apa pengertian daripada saja'ah. Kemudian yang kedua kita akan bahas macam-macam saja'ah. Yang ketiga yaitu keterkaitan saja'ah dengan kejujuran.
Dan yang keempat yaitu penerapan sajaah dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah kita mempelajari materi tentang sajaah ini, anak-anakku mempunyai karakter, mempunyai tingkah laku. Yang pertama yaitu religius, yaitu taat menjalankan segala kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu peduli sosial, dan yang keempat punya rasa tanggung jawab. Inilah materi yang akan kita bahas dalam pertemuan yang keempat ini. Selanjutnya kita akan membaca surat Al-Quran, baca ayat Quran. Ada dua macam ayat Al-Quran yang akan kita bahas, yang akan kita baca, yaitu yang berkenaan dengan masalah sajaah. Yaitu yang pertama surat An-Nisa ayat 135, dan yang kedua surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 8. Ya, mari buka Al-Qur'annya. Kita baca surat An-Nisa ayat 135. Kita biasakan seringlah membaca Al-Quran setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh. Dibiasakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakunu ghaniyan aw fakiran fallahi awla bihima. Iyakun ghaniyan aw fakiran fallahi awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri,
atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat. Jika dia yang terdakwah kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Ini yang pertama yang menjadi pembahasan kita nanti. Yang kedua, surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini berkenaan dengan ayat yang kita baca. Ini merupakan dasar dalam pembahasan kita mengenai syaja'ah. Selanjutnya kita akan bahas apa pengertian daripada syaja'ah. Syaja'ah ditinjau dari bahasa, tentunya bahasanya bahasa Arab. Ia memiliki arti yaitu nyata, jelas kekuatan, keberanian, tekun, kegagahannya, kekuatan hati menghadapi keputusan, tenang, sabar, menguasai diri. Itu pengertian dari syaja'ah menurut bahasa. Artinya nyata atau jelas, keberanian, tekun, kegagahan, kekuatan hati menghadapi keputusan, tenang, sabar, atau menguasai diri. Adapun menurut istilah, syaja'ah adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup, musuh, atau musibah.
Jadi yang dimaksud dengan saja'ah adalah di mana seseorang mempunyai kemampuan jiwanya dalam menghadapi segala macam problema hidup. Kita tentunya sekarang tengah mengalami yang namanya masalah pandemi COVID-19. Kita harus punya sifat yang dikenal dengan saja'ah, di mana kita tetap tegar, tetap teguh, tidak punya sifat putus asa atau yang disebut dengan pengecut. Makanya lawan daripada saja'ah disebut dengan jubnun, yaitu pengecut. Itu pengecut saat terjadinya bencana. Pengecut dalam berkomitmen terhadap kebenaran karena takut celaan manusia, takut kehilangan harta dunia, dan takut terhadap berbagai macam resiko. Pada saat-saat sekarang ini tentunya kita diminta untuk punya sifat saja'ah. Jangan kita menjadi orang-orang yang pengecut. Selanjutnya yang jadi pembahasan kita dalam materi saja'ah atau berani dalam masalah kebenaran, yaitu bagaimana mewujudkan sikap saja'ah. Mewujudkan sifat saja'ah dalam kehidupan kita tentunya seseorang yang punya sifat saja'ah itu dia memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, dan mungkin saja penyiksaan karena ia berada di jalan Allah. Jadi pentingnya seseorang mempunyai sifat saja'ah, yaitu seseorang akan memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, berbagai macam penderitaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat. Jadi bahwa yang namanya kita itu pasti Allah akan beri yang namanya adanya rasa takut, diberi yang namanya cobaan, kekurangan, kematian. Makanya seorang harus punya sifat saja'ah, karena penting. Yang kedua, pentingnya seseorang punya sifat saja'ah ialah ia akan berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Jadi tidak pernah yang namanya kebenaran itu ditutup-tutupi. Jangan sampai kalau kita punya pengetahuan, punya kepandaian, kita tutup-tutupi, tidak mau menyebarluaskannya kepada orang lain. Yang ketiga, pentingnya seorang punya sifat saja'ah, dia akan memegang rahasia. Dia tahu kepada siapa hal itu harus dia ungkapkan. Tidak sembarangan. Yang keempat, seorang punya sifat saja'ah, dia akan mengakui kesalahan dirinya.
Yang keempat, yang kelima, bersikap objektif kepada diri sendiri. Yang keenam, dia bisa menguasai diri saat marah. Jadi inilah pentingnya seseorang punya sikap saja'ah. Jadi ada 6 hal mengapa sikap saja'ah ini harus kita miliki. Yang pertama, dia akan punya daya tahan terhadap segala macam musibah, penderitaan. Yang kedua, dia akan berterus terang dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Yang ketiga, dia bisa memegang rahasia. Yang keempat, mengakui kesalahan. Yang kelima, bersikap objektif pada diri sendiri. Yang keenam, dia bisa menguasai diri saat dia marah. Selanjutnya kita akan bahas macam-macam saja'ah. Saja'ah ada 2 macam, ada saja'ah harbiyah dan yang kedua ada saja'ah nafsiyah. Saja'ah harbiyah yaitu saja'ah di mana seseorang punya keberanian yang terkait dengan peperangan. Misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Jadi ini sifat di mana saja'ah yang terlihat, yang nampak. Jadi kita akan tahu mana orang-orang yang punya keberanian. Jadi keberanian itu bisa tampak apabila dalam medan tempur seseorang misalnya berhadapan dengan musuh. Sifat saja'ah yang bersifat nyata ini bisa terlihat. Yang kedua yaitu saja'ah nafsiyah, yaitu keberanian yang terkait dengan jiwa. Ini yang tidak tampak. Tapi seseorang punya kekuatan di dalam dirinya saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Jadi 2 hal inilah yang namanya saja'ah. Jadi manusia, diri kita ada bersifat jasmani, ada bersifat rohani. Begitu juga yang namanya saja'ah. Ada saja'ah harbiyah, ada saja'ah nafsiyah. Kalau yang tampak yaitu saja'ah harbiyah, kalau yang tidak tampak adalah saja'ah nafsiyah. Kemudian yang akan jadi pembahasan kita selanjutnya hubungan saja'ah dengan kejujuran. Apa yang menjadi hubungan saja'ah dengan kejujuran? Tentunya saja'ah dengan kejujuran itu erat kaitannya. Kita bisa lihat hubungan tersebut. Yang pertama, seseorang punya sifat saja'ah, dia akan konsisten dalam menyuarakan kebenaran. Meskipun di hadapan penguasa yang zalim sekalipun. Itu hanya dilakukan oleh para pemberani. Sebaliknya, para pengecut hanya menyampaikan yang diinginkan oleh penguasa. Nah, ini orang-orang yang munafik. Jadi kalau orang-orang yang zalim, yang munafik, hidupnya dia hanya ingin yang namanya penguasa senang. Nah, orang yang punya sifat saja'ah tentunya dia akan konsisten dalam menyuarakan kebenaran. Meskipun
dengan penguasa yang zalim. Hal ini bisa kita contoh misalnya Nabi kita Ibrahim, Nabi kita Musa, bagaimana dia berhadapan dengan penguasa-penguasa yang zalim. Cerita-cerita para nabi, cerita-cerita para rasul, cerita-cerita para sahabat telah mengajarkan kita untuk selalu menyuarakan kebenaran. Yang kedua, setiap manusia pasti pernah bersalah. Jadi kita sebagai manusia ini pasti pernah bersalah. Tidak ada manusia yang tidak ada salah. Itu artinya dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya. Berani mengakui kesalahan merupakan indikator sikap syaja'ah yang jujur. Jadi kita sebagai manusia tentunya yang harus kita jaga terlebih dahulu adalah diri kita. Setelah itu barulah kita akan mengajak orang lain. Maka kita tidak akan berani kalau diri kita telah berbuat salah, kemudian kita menasihati orang lain yang juga tingkah lakunya sama dengan kita. Tentunya kita harus terlebih dahulu berbuat yang benar, barulah kita mengajak kebenaran kepada orang. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana hubungan syaja'ah dengan kejujuran, yaitu selalu senang berbuat baik. Karena pada dasarnya manusia akan senang jika diperlakukan secara jujur. Sebaliknya sangat marah dan benci jika dibohongi atau dicurigai. Ini tiga hal bagaimana hubungan syaja'ah dengan kejujuran. Kemudian yang selanjutnya akan menjadi pembahasan kita, faktor-faktor seseorang memiliki sifat syaja'ah. Kita akan tahu faktor-faktor apa saja seseorang itu memiliki sifat syaja'ah. Orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah, faktor-faktor yang dimilikinya, yang pertama yaitu adanya perasaan takut hanya kepada Allah semata. Jadi setiap kita sholat, kita sudah berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, mati dan hidupku hanya untuk Allah semata. Nah, pada saat-saat sekarang ini sebenarnya momen-momen di mana pandemi 19 yang tengah melanda ini, perasaan ini harus kita miliki. Kita tidak perlu yang namanya takut, karena yang namanya kematian itu dimanapun kita akan terjadi. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang dimiliki orang-orang yang memiliki sifat syaja'ah, yaitu apabila kehidupan akhirat lebih dicintai dibandingkan dunia. Jadi kehidupan akhirat lebih dia cintai ketimbang yang namanya kehidupan dunia. Karena kehidupan akhirat itulah sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Yang kekal abadi yaitu di akhirat. Dan yang kedua ini
mestinya kita miliki sebagai orang-orang yang benar. Yang ketiga, adanya perasaan tidak takut. Jadi perasaan inilah yang terkadang menghinggapi diri kita. Kita takut. Apakah takut mati? Apakah takut kekurangan harta benda? Orang-orang yang punya sifat syaja'ah, perasaan itu tidak ia miliki. Jadi dia hanya takut kepada Allah semata. Jadi dia tidak punya perasaan takut. Yang keempat, tidak pernah ragu dengan kebenaran. Dia tidak pernah ragu dengan kebenaran. Kematian itu benar. Akhirat itu benar. Siksa kubur itu benar. Nah, tapi saat-saat sekarang ini, bahwa apakah kematian orang itu kena COVID apa tidak, kita ragu tentunya. Kita akan ragu. Tapi yang namanya orang mati itu pasti benar. Allah memberi kita musibah itu pasti benar. Jadi kita tidak perlu yang namanya takut. Yang kelima, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Maka tentunya kita berharap sajalah bahwa COVID ini segera berakhir. Kita berdoa bahwa yang akan menghilangkan segala macam musibah ini hanya Allah semata. Karena meskipun yang namanya vaksin ditemukan, kita telah disuntik dengan vaksin COVID-19, yang namanya kematian itu pasti akan mendatangi kita. Makanya kita jangan sampai menomorsatukan yang bersifatnya materi. Karena yang berkuasa, yang bisa memutarbalikkan segala sesuatu ini adalah Allah. Kita hanya disuruh berusaha saja. Yang menentukannya hanya Allah, bukan vaksin tersebut. Yang keenam, terbiasa bertawakal dan yakin adanya pertolongan Allah. Maka orang-orang yang beriman saat-saat sekaranglah tentunya dia akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah semata. Jangan sampai gara-gara COVID kita yang namanya sholat ditinggalkan. Apalagi saat sekarang ini sholat berjamaah. Bapak sangat sedih. Sholat berjamaah makin hari makin sedikit jumlah. Apa sebab? Karena ada sebagian yang namanya masjid melarang anak-anak pergi ke masjid. Kita harus yakin terhadap pertolongan Allah. Selanjutnya yang akan jadi pembahasan kita, hikmah atau manfaat dari sifat syaja'ah. Manfaat sifat syaja'ah ini tentunya dia akan bermanfaat bagi diri kita dan negara. Apabila yang namanya sifat syaja'ah ini dilandasi dengan ilmu dan keikhlasan. Jadi hikmah dari sifat syaja'ah ini
dia sangat bermanfaat baik bagi diri kita, orang lain, negara, apabila dilandasi dengan ilmu dan ikhlas. Apa saja hikmah dari sifat saja'ah bagi diri kita dan bagi orang lain, yaitu yang keempat, ada 4 hal, yaitu yang pertama, cepat, tanggap, dan perkasa. Orang yang punya sifat saja'ah, dia akan cepat apabila berurusan dengan masalah kebenaran. Dia tidak akan menunda-nunda. Misalnya panggilan sholat, panggilan belajar, melaksanakan tugas yang cepat. Kemudian tanggap dan perkasa. Yang kedua, memaafkan, tanggung dan menahan amarah. Seorang yang punya sifat saja'ah, dia akan punya sifat yang namanya suka memberi maaf. Kemudian dia bisa menahan amarah. Kemudian yang ketiga, seorang punya sifat saja'ah, dia akan punya jiwa yang tenang dan dia akan mencintai. Kemudian yang keempat, bahwa hikmah daripada saja'ah, kita mudah bangkit dari keterpurukan atau keterbelakangan. Jadi ini yang harus kita miliki. Jadi sifat-sifat saja'ah sangatlah bermanfaat apabila saat sekarang ini negara kita, diri kita dalam situasi keterpurukan, keterbelakangan. Sifat saja'ah inilah yang harus dimiliki. Jangan sampai, tentu sebaliknya, apabila kita tidak punya ilmu dan tidak punya yang namanya keikhlasan, yang terjadi malah sebaliknya. Kita berbuat ceroboh, takabur, dan meremehkan orang lain. Kemudian yang kedua, bahaya apabila kita tidak punya sifat saja'ah, kita akan menjadi orang yang ujub, rendah diri, dan cemas. Jadi menjadi orang yang sombong. Kemudian yang ketiga, kecewa dan kecil hati. Yang terakhir, yaitu kita akan menjadi negara-negara yang tertindas atau tertinggal. Jadi mengapa pentingnya kita mempunyai sifat saja'ah? Inilah. Selanjutnya, tugas yang harus kalian lakukan yaitu mengisi tugas terhadap penilaian diri ini. Di situ ada 5 pernyataan, ada 5 soal yang harus kalian isi. Apakah jawabannya setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju? Apa alasannya? Kalian isi. Kemudian yang kedua, yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini kalian sudah dibagi buku paket yang kemarin dibagi di perpustakaan. Kalian kerjakan buku paket yang ada di buku paket, yaitu halaman 29 dan 30, yaitu soal pilihan ganda dan soal esainya, soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Soalnya ditulis. Kemudian boleh kalian kirim lewat WA atau kalian antar ke sekolah, kemudian letakkan di ruang musola. Ini saja
pertemuan Bapak yang keempat ini. Apabila ada kekurangannya, Bapak mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tak siap? Mas Budi. Ya udah ngerekam. Oh. Jadi apa yang dipinjam? Bapak apa nih? Oh, Mas Budi. Kalau kan dia keluar ada edit, ada anu. Mana yang nggak tahu tadi? Mana Bapak ngerekam tadi tuh? Ini loh. Ini cari apa judulnya? Ini loh. Ini bukan? Ah ini nih, itulah. Stop. Oh di stop.